berbincang, selamat datang di podcast Bincang Karir. Kuliah psikologi, kerja jadi apa ya? Dalam episode psikologi klinis. Saya Alnaya atau Aya sebagai host dalam podcast kali ini. Nah, sebagai mahasiswa psikologi tuh kadang kita suka bingung ya mau milih bidang peminatan apa, karena bidang peminatan psikologi itu kan cukup beragam ya. Nah, di podcast ini kita akan mengupas nih pengalaman profesi di bidang klinis dan gimana sih kita mempersiapkannya dari masa perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh narasumber keren yang merupakan dosen bidang klinis Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus koordinator bidang klinik unit layanan psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung aja kita sambut Ibu Titi Ratna Garnasih, MC Psikolog. Salim. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Mungkin sebelum itu kita tanya kabar dulu, Ibu hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Untuk mengawali perbincangan kita, mungkin Ibu bisa menceritakan dulu nih profesi yang berkenaan dengan bidang psikologi klinis yang pernah atau sedang Ibu jalani. Oke. Jadi saya itu profesi psikolog, sebagai psikolog itu dari 2015. Udah berapa tahun ya? Ya udah hampir 1 dekade. Ya, jadi 2015 dapat gelar psikolog. Itu saya kegiatannya yang pasti sesuai dengan kode etik ya. Jadi psikolog gitu ya untuk konseling, kemudian juga asesmen psikologi, dan juga saya juga ada di beberapa project gitu, project di evaluasian seperti itu, sensor gitu, jadi luar kampus gitu ya, by project biasanya. Menarik sekali ya Bu. Jadi udah cukup lama ya berarti sejak menyandang gelar itu. Tapi kalau di kampus sendiri dikasih kepercayaan koordinator bidang klinik yang handle jalannya proses konseling dan juga psikotes di ULP itu sudah dua angkatan. Tapi sebelumnya di ULP ya sebagai psikolog, sebagai konselor gitu. Berarti di ULP sebelumnya sebelum berada di posisi sekarang sebagai koordinator sudah jadi psikolognya dulu, konselornya dulu ya. Selama Ibu menjalani profesi itu tuh sebenarnya ada nggak tantangan yang mungkin Ibu lewati selama menjalaninya gitu? Kalau tantangan sih psikolog itu sebenarnya semua profesi sama ya, ada kode etiknya. Kalau yang saya jalani sendiri tantangan tuh lebih ke saat menangani klien itu, ini yang paling sering ya, bias terhadap masalah atau subjeknya sendiri. Terus belum kayak ada pernah masalah kayak si orang tua klien yang psikotes minta standar IQ-nya harus sekian, pada saat keluar nilainya skor IQ-nya nggak sesuai, pernah sampai ngancem nelfon ke saya, mau dibuktikan hasil skor IQ anaknya itu kalau di biro lain sama nggak nih dengan hasil ULP. Terus katanya kalau ternyata hasilnya beda, besar yang skor IQ di tempat lain, nantinya katanya ULP mau diviralkan. Sempet lah pokoknya, wah itu sih yang paling benar-benar kita harus gimana ya gitu ya menghadapi orang seperti itu. Terus juga ini kalau di ULP sendiri, karena saya koordinator yang menghandle jalannya proses konseling di ULP sendiri itu, karena mahasiswa itu antusiasme untuk mereka konseling gitu ya, mahasiswa se-UIN kan, semua jurusan, semua fakultas, antusiasmenya sangat tinggi, dan fakultas itu kan banyak banget ya jurusannya.
Sedangkan SDM di WLP sendiri tuh masih kurang, sehingga banyak yang harus menunggu gitu. Jadi kita juga memang sempat mendengar keluh kesah dari fakultas lain ataupun dari fakultas psikologi bahwa WLP itu antara waktu daftar, waktu tunggu, dan akhirnya konseling itu tuh terlalu lama. Akhirnya kadang mereka masalahnya itu udah selesai katanya gitu, atau udah timbul masalah lain gitu. Makanya sebenarnya alhamdulillahnya di fakultas kita sendiri sempat ada program dari DEMA kan peer group gitu ya. Jadi konseling peer group untuk menghandle sementara yang kasusnya tidak terlalu berat gitu ya, masih bisa ditangani dengan cara peer group gitu ya, sama kakak tingkatnya gitu. Itu lumayan sih gitu. Jadi sehingga ada ke filter yang permasalahan yang berat baru ke WLP. Termasuk di beberapa fakultas yang saya tahu tuh kayak di Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah kalau nggak salah, mereka yang ada jurusan rumpun-rumpun konseling, mereka juga sama di fakultasnya mereka punya program peer group seperti itu, sehingga ketika masalahnya memang klinis ya butuh penanganan psikologis baru ke ULP kan, dari fakultas direfer ke ULP gitu. Jadi memang untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dan untuk menghadapi profesinya kita memang harus benar-benar kuat secara mental ya Bu, untuk menghadapinya, karena kita nggak tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sangat membantu juga ya ternyata peer group di sini gitu, bisa konseling sebaya. Nah, sebelum mencapai ada di posisi sekarang ini, pastinya Ibu mungkin sudah melalui tahapan-tahapan dan perjalanan yang cukup panjang. Mungkin kalau kita boleh throwback, kita mau nostalgia nih ke masa-masa saat Ibu masih di bangku kuliah, masih menjadi mahasiswa psikologi. Mungkin Ibu boleh menceritakan pengalaman Ibu ketika masih menjadi mahasiswa, pengalaman apa yang berkesan mungkin buat Ibu? Kalau waktu S1 itu sebenarnya saya sendiri sudah punya cita-cita memang ingin jadi dosen, bukan ingin jadi psikolog, tapi dosen apanya itu gitu ya, di penentuan saya waktu memilih jurusan apa gitu ya waktu SMA tuh. Memang dari SMA sih sebenarnya udah pengen jadi dosen. Terus waktu kuliah S1 ada mata kuliah bimbingan karir, itu sama kayak gitu ya, tugas-tugas itu kita suruh bikin poin kelebihan kita, potensi kita, apa yang lemah dari diri kita kalau kita pengen cita-citanya itu. Misalkan biasanya kan nulis dosen, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya gitu. Jadi emang dari kuliah juga sudah terarah ingin jadi dosen. Nah, karena saya di psikologi gitu ya, jadi saya juga semakin menambah pengetahuan tuh. Memang sayang banget kalau hanya jadi dosen gitu mikirnya. Maksudnya saya pengen jadi praktisi juga, profesi psikolog gitu. Dan begitu beres S1 langsung magister profesi. Kalau dulu kan MAPRO, magister profesi itu digabung ya. Kalau sekarang kan sudah mulai sarjana psikologi bisa ambil profesi kan. Cuma kalau dulu tuh bareng magister dan profesi. Jadi kuliah itu di situ, dan memang dari awal udah minatnya klinis. Gitu. Jadi dulu waktu di kampus magister profesi itu minorinya atau peminatannya memang beda-beda. Ada industri, ada pendidikan, klinis gitu ya. Dan saya dari awal memang sudah ke situ, ke klinis gitu. Berarti memang dari awal sudah ada minat jadi dosen, klinis, dan jadi sekarang itu sudah sangat-sangat berjiwa dosen gitu ya Bu. Berjiwa dosen dan sangat mendalami banget di klinis ya Bu. Kita mau coba mendalami lagi nih Bu tentang pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin setelah Ibu menempuh masa perkuliahan nih, gimana sih studi psikologi yang dapat membantu Ibu dan membekali Ibu dalam mempersiapkan karir Ibu saat ini? Apalagi Ibu juga sudah memiliki ketertarikan yang dari lama gitu.
Oke oke. Karena kan dulu tuh waktu S1 tuh kalau sarjana kan semua juga dipelajari ya, tapi sama udah ada peminatan juga. Nah dulu tuh juga sama senang mata kuliah apa klinis gitu ya, kepribadian, kesehatan mental, abnormal yang kayak gitu-gitu, itu udah senang banget. Jadi dulu tuh kalau zaman kuliah, karena kan materinya tuh hafalan banget juga, hafalan banget tuh maksudnya kayak tokoh, terus dia punya teorinya apa. Jadi saya tuh dulu punya mind map yang kalau pas sekarang saya kuliah pun saya ngeliatin ke mahasiswanya kayak gini loh bikin mind map. Jadi dibikin seru gitu loh, belajar juga seru karena kan takutnya kalau teori itu tokoh yang ini ngomong apa, tokoh yang ini ngomong apa, takut ketukar gitu kan. Apalagi ada istilah-istilah psikologi yang dulu waktu S1 tuh benar-benar belum bisa hafal banget gitu ya. Itu tuh dari awal kuliah tuh emang udah seneng banget, sama ditambah dulu tuh kebetulan kampus saya tuh dia tuh diagnostiknya alhamdulillah tuh benar-benar lengkap. Jadi kayak alat tes tuh semua yang maksudnya bukan semua, benar-benar semua ya yang memang biasa digunakan di Indonesia. Itu tuh bukan cuma kenalin cuman teori doang, enggak, tapi benar-benar dipraktekin, ada praktikumnya gitu ya. Benar-benar kita teh menguasai diagnostik dan saya juga senang gitu ya dengan praktikum. Jadi dengan adanya praktikum diagnostik ditambah keilmuan klinisnya itu yang membuat saya semakin mantap gitu ya memilih sebagai profesi di psikolog klinis gitu. Itu benar-benar diagnostik plus ilmuwan klinis itu ngebantu banget sih pada saat sekarang berkarya. Kita harus kuat di hafalan ya Bu, karena banyak tokoh-tokoh yang dari luar juga, terus banyak istilah-istilah yang mungkin sulit kita pahami secara gamblang gitu ya. Mungkin kita bisa ke sesi terakhir Ibu ya. Ini last but not least, mungkin Ibu ada saran atau tips untuk kita teman-teman mahasiswa psikologi untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan karir ke depannya. Jadi untuk mahasiswa psikologi sebenarnya mulai dari semester awal itu tuh benar-benar kalian tuh harus suka ya, harus cinta gitu loh sama fakultas sama perkuliahan di psikologi. Kalau kita udah seneng pasti ngejalaninnya juga seberat apapun rasanya akan lebih mudah gitu ya. Kita juga perlu dukungan sosial juga, teman-teman yang sama-sama punya effort belajar yang besar juga, motivasi belajar yang kuat gitu ya. Yang paling penting sih sebenarnya dari dalam diri ya, dari internal gitu ya. Jadi kita harus senang menjalani perkuliahannya. Kemudian kita juga dari waktu semester awal kita tuh kayak udah nentuin goalsnya tuh apa. Nggak apa-apa sepanjang perjalanan pada saat kuliah kita geser gitu ya. Tadinya minat pengen di industri, ternyata geser lagi pengen di klinis, geser lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita punya goals, daripada kalian menjalani apapun nggak ada tujuannya. Jadi pada saat kalian melangkah per semester, jadi nantinya tuh kayak ngapain sih ngejalanin ini gitu loh, capek-capek tapi ada tujuan akhirnya gitu loh. Jadi yang paling penting itu niat harus niat banget gitu ya mencapai goals itu, dan saat menjalankan itu benar-benar harus happy, dibawa happy gitu. Kayak praktikum nanti padat sepadat apapun ya, kalau dijalaninnya dengan happy sih ya aman sih. Itu jadi pengalaman seru nanti ketika kalian udah jadi profesi itu benar-benar kayak itu tuh ternyata manfaat banget, kerasa banget ya. Belajar disiplin pada saat praktikum, belajar menuliskan laporan, observasi, wawancara dan lain-lain tuh benar-benar kepake ilmunya gitu. Oke, jadi kita benar-benar dapat insight baru ya Bu setelah kita melakukan diskusi ini, mulai dari mungkin pengalaman Ibu akan tantangan yang dilewati Ibu saat masa melaksanakan profesi di bidang klinis, lalu Ibu juga ketika mahasiswa ternyata memang kita butuh mind map ya Bu, mind map untuk memetakan kita harus memahami seperti ini gitu. Dan juga tadi juga Ibu udah ngasih masukan ke kita tentang
ternyata memang kita untuk mempelajari sesuatu itu kita harus cinta, kita harus suka pada apa yang kita jalani, dan kita harus punya goals ya, seperti yang kita kemarin bahas di mata kuliah. Ada goals yang harus kita capai walaupun memang pada akhirnya kita nggak akan selalu sejalan dengan apa yang kita ingin capai gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga informasi atas diskusi kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mungkin kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.